Terima kasih Anda masih bersama kami di Ain Sude. Pemirsa, bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa sore. Ya, sebanyak 104 rumah warga mengalami kerusakan, bahkan sebuah bangunan SMA ambruk. Sebuah bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah, ambruk akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai tersebut rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, tanah bergerak merusak ratusan rumah warga, dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah tampak miring. Tak hanya permukiman, akses jalan desa dan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Ini parah, ini sudah mengungsi, dan kemudian ini kebetulan di pinggir rumah lapangan, ini lapangannya juga mengalami pergeseran. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Noziriyah. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tegal, sebanyak 104 rumah warga rusak, 5 sekolah mulai PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, SD dan SMA juga ikut terdampak. Sebelumnya, kawasan perbukitan ini sempat diterjang banjir bandang usai diguyur hujan deras cukup lama, hingga Sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, seorang anak kelas 4 SD nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bocah tersebut nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan tak bisa membeli peralatan sekolah. Seorang anak kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Korban ditemukan oleh warga yang melintas dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat melakukan olah TKP, polisi juga menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Kalau keseharian yang kami tahu ini tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari. Dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama. Itu lepas dia tinggal di kampung, hanya dengan punya oma ini sudah tua. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku prihatin. Gus Ipul menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan layak bagi warga miskin. Kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya, kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi, dan memerlukan pemberdayaan. Kasus anak atau remaja yang mengakhiri hidupnya menjadi perhatian serius. Bagi Anda yang mengalami krisis emosional, bantuan tersedia melalui layanan kesehatan mental dan hotline pencegahan bunuh diri. Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Ya, Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang menuntut
Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok Kota, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa Rabu 4 Februari. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polresta Tangerang Kota. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru kita bergabung dengan rekan Ismalia Mediasari di Polres Metro Tangerang Kota. Ya Ismalia, apakah Bahar bin Smith sudah tiba di sana? Ya, selamat pagi Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap Bahar bin Smith dan Polres Metro Tangerang Kota ini sudah mengirimkan surat panggilan dan akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat Bahar bin Smith ataupun juga kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Kota Tangerang. Namun kemarin memang kuasa hukum dari Bahar bin Smith ini memastikan bahwa kliennya akan dengan kooperatif memenuhi panggilan polisi, dan sampai saat ini kami masih terus menunggu kapan datangnya Bahar bin Smith. Apakah nanti akan datang untuk memenuhi panggilan Polres? Nanti kami akan update kembali kepada Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Dan kita ketahui Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Januari 2026 lalu setelah dilakukannya atau diperiksanya saksi juga dilakukan gelar perkara. Ini Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 tersangka lainnya. Jadi dalam kasus ini ada 4 tersangka, salah satunya termasuk Bahar bin Smith. Dan kita ketahui juga bahwa Bahar bin Smith dijerat pasal 365 KUHP mengenai tentang pencurian dan kekerasan atau pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan. Sampai saat ini nanti kami akan update kembali kepada Yasmin dan juga Togi apakah nanti Bahar bin Smith akan datang memenuhi panggilan dari Polres Metro Kota Tangerang. Kembali ke Anda Yasmin dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak rekan Ismalia Mediasari melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Bisa aksi seorang pria menendang kucing saat jogging di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Selain menuai kecaman, pelaku kini terancam hukuman pidana hingga 1 tahun penjara serta denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi. Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap owner dan juga oknum dari masyarakat yang menendang tersebut. Dan saat ini sedang berproses dan kita masih menunggu perkembangan dari hasil pemeriksaan tersebut. Berarti masih pendalaman ya dari? Betul, saat ini masih pendalaman dan kami dari pihak kepolisian akan serius menangani ini semua dan kita turut prihatin terhadap peristiwa tersebut dan diharapkan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Kasus penganiayaan kucing ini jadi viral dan menuai kecaman. Beberapa hari setelahnya kucing yang ditendang pelaku akhirnya mati. Pelaku terancam disangkakan UU KUHP baru, yakni pasal 337 dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda senilai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang bulan suci Ramadan, harga komoditas cabai melonjak naik. Ya, di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Dan berikut laporan rekan Amrina Rida.
Ya pemirsa, beberapa minggu menuju tibanya bulan suci Ramadan, ternyata terdapat sejumlah bahan pangan dan juga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Nah saat ini kami sudah berada di salah satu kios di Pasar Senen Jakarta Pusat dan kita akan lihat apa saja bahan-bahan pangan yang mengalami kenaikan harga. Nah yang pertama ini adalah cabai rawit merah pemirsa, yang mana harganya sekarang dibanderol dengan angka sekitar Rp85.000 per kilogramnya. Ini cukup naik dari harga sebelumnya, yakni berada berkisar di antara Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Nah untuk di sampingnya ini juga masih ada jenis cabai, yang mana cabai merah panjang ini harganya pun juga mengalami kenaikan dari yang biasanya berada di angka sekitar Rp35.000, sekarang naik berada di angka Rp45.000 per kilogramnya. Nah selain cabai, untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan harga ini adalah bawang merah, di mana di sini juga ada komoditas bawang merah. Untuk harganya ini juga bervariasi, naik dari harga yang biasanya berada di angka sekitar Rp40-50.000 per kilogram, sekarang naik di angka sekitar Rp60.000 per kilogramnya. Nah pemirsa, selain kenaikan cabai lalu juga bawang merah, tadi kami juga mendapat informasi bahwa untuk komoditas sayur, misalnya adalah bayam, itu pun juga mengalami kenaikan harga, yang mana biasanya satu ikat ini hanya Rp4.000 saja, sekarang naik menjadi Rp8.000. Sementara untuk komoditas lain, misalnya adalah harga daging, ternyata sekarang masih normal, berkisar di antara Rp135.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Nah tentunya menjelang bulan Ramadan nanti, beberapa hari menuju bulan Ramadan, ada kemungkinan harga-harga akan kembali naik. Oleh karena itu dari para pedagang dan juga pembeli pun berharap agar nanti pemerintah bisa menerapkan kebijakan agar kenaikan harga dari bahan-bahan pangan ini tidak begitu signifikan sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap mereka. Dari Jakarta, Amarina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya di Jakarta, jelang Ramadan harga cabai dan daging sapi naik di sejumlah daerah. Harga daging sapi yang sebelumnya berkisar Rp140.000 naik menjadi Rp150 hingga Rp170.000 per kilogram. Menjelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi terus naik. Salah satunya di Pasar Kosambi, Bandung. Harga daging sapi yang semula Rp140.000 naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Sementara daging paha sapi tembus hingga Rp170.000 per kilogram dari yang semula Rp150.000. Kenaikan ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Misalnya di sini asalnya 14.5, sekarang jadi 15.5-an, sekitar segitu. Ada yang, tapi emang beda-beda sih. Ada macam-macam, ada yang 14, 15, 17 gitu. Sementara itu harga cabai juga ikut naik, seperti di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Harga cabai merah naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari yang sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi karena kondisi cuaca yang membuat banyak petani gagal panen. Dari Bandung dan Jember, Ervan David, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 orang jadi korban ledakan kapal nelayan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Ya, jangan kemana-mana, iNews sudah akan segera kembali.